Para simpatisan yang hadir dalam majelisnya itu mencapai sekitar 70.000 orang. Pada tahun 521 Hijriah, dalam umurnya yang lebih dari 50 tahun, namanya tiba-tiba melejit di Baghdad sebagai ahli hukum, yaitu pada saat itu pembawa faham Hambali, bukan sebagai ahli tasawuf atau seorang sufi. Jika mengajar, Al-Jailani duduk di kursi yang tinggi, pembicaraannya lantang dan keras. Karena muridnya mencapai jumlah yang maksimal, Syekh Umar Al-Kaisani mengatakan bahwa majelis pengajian Al-Jailani dipenuhi oleh orang-orang Islam dari kalangan Kristen dan Yahudi, bekas para perampok, pembunuh, dan para penjahat. Dan disebutkan bahwa ia telah mengislamkan orang-orang Yahudi dan Nasrani lebih dari 5.000 orang dan menundukkan lebih dari sekitar 100.000 orang dari kalangan pejabat. Aktivitas keseharian Al-Jailani hampir tidak mengenal istirahat. Di siang dan malam hari ia selalu mengadakan pengajian. Materi yang disampaikan meliputi tafsir hadis, usul fikih, dan ilmu yang lain yang berkaitan dengannya. Seusai sholat duhur, ia memberikan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Di sore hari sebelum sholat maghrib, ia membagi-bagikan roti kepada fakir miskin. Sesudah sholat maghrib, ia selalu makan malam, karena ia berpuasa sepanjang tahun. Sebelum berbuka, ia menjamu makan malam tetangganya. Sesudah sholat isya, ia beristirahat sejenak di kamarnya sebagaimana layaknya tradisi para wali. Ia mencurahkan waktu siang harinya untuk mengabdi pada umat manusia, sementara di malam harinya untuk mengabdi pada penciptanya. Mengenai konsepsi sufistik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu bisa dikatakan bahwa semua karya-karya Al-Jailani adalah karya-karya sofistik, baik itu mengenai fikih, yang salah satunya bernama kitabnya Ghunyat Al-Talibin. Oleh karena itu, tepat kalau ia dianggap sebagai tokoh sufi yang ahli syariat, sebagaimana yang pernah dikatakan sendiri bahwa hakikatnya tanpa dilandasi syariat adalah batal. Sekali-kali Al-Jailani tidak pernah mempunyai sikap hidup yang mengasingkan diri dalam arti membenci dunia, tidak kawin dan bersikap seperti pendeta, tetapi ia menolak untuk menikmati keinginan-keinginan itu, karena itu merupakan syahwat dunia yang menimbulkan tenggelamnya dan asiknya hati sehingga mengakibatkan lupa terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ia sangat berpegang teguh terhadap sabda Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya dunia itu diciptakan untuk manusia, sedangkan kamu sekalian diciptakan untuk akhirat. Maka dengan kata lain, ia tidak melarang seorang memiliki atau menguasai dunia, tetapi ia melarang seseorang itu dikuasai dunia dan diperdudaknya. Al-Jailani mengibaratkan dunia bagai sungai besar yang deras aliran airnya, yang setiap harinya bertambah, dan perumpamaan nafsu hewani manusia juga tidak ubahnya seperti sungai tersebut yang tamak akan segala kenikmatan duniawi. Demikianlah penggambaran Al-Jailani tentang dunia dan nafsu manusia. Ia memandang dunia dalam posisi yang sewajarnya. Dunia itu dipandang sebagai proses kontinuitas kehidupan akhirat yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Ia memandang dunia dalam keseimbangan akhirat. Jadi antara dunia dan akhirat itu balance. Menurut Al-Jailani, tasawuf itu bisa dicapai melalui kelaparan dan abstinensi dari hal-hal yang dikuasai yang dihalalkan. Menurutnya, tasawuf didasarkan pada 8 hal. Yang pertama, kemurahan hati Nabi Ibrahim, kepasrahan Nabi Ishak, kesabaran Nabi Yakub, doa Nabi Zakaria, kemudian kemiskinan Nabi Yahya, berbusana wol seperti Nabi Musa, berlanglang buana seperti Nabi Isa, dan yang terakhir kesahajaan Nabi Muhammad SAW. Konsepsi sufistik Al-Jailani adalah konsepsi sufistik yang murni yang dilandasi oleh ketentuan syariat ilahi. Ia melarang seseorang mencepu dalam dunia sufistik sebelum seorang itu matang dan kuat syariatnya.
Al-Jailani itu membagi manusia menjadi 4 kategori. Yang pertama, manusia yang tidak berlidah dan tak berhati. Mereka ini adalah bodoh dan hina. Kedua, manusia yang berlidah tetapi tak berhati. Mereka ini berbicara bijak tapi tak berbuat bijak. Mereka yang menyeru kepada Allah tetapi mereka sendiri jauh darinya. Mereka jijik dengan noda orang, tetapi mereka sendiri berbuat dan tenggelam dalam noda tersebut. Yang ketiga, manusia yang berhati tapi tidak berlidah dan beriman. Mereka ini diberi anugerah dan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang noda-noda dirinya. Yang dimaksud seperti hijab-hijab atau hal-hal yang menghalanginya untuk menuju akhirat. Itu yang dimaksud noda-noda, yaitu mencerahkan hatinya dan membuatnya sadar akan madharatnya, berbaur dengan manusia, akan kekejian berbicara, dan yang telah yakin bahwa keselamatan ada dalam kediaman. Yang keempat, manusia yang diundang ke dunia gaib adalah manusia yang memiliki pengetahuan tentang Allah dan tanda-tandanya. Ia diberi pengetahuan dan rahasia-rahasia yang dalam, kemudian juga diberi makom yang sejajar dengan makom Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.